Pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Salam sehat ya buat kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pelajaran 4, yaitu Aku Warga Dunia. Nah, anak-anak pasti masih mengingat tentang pelajaran awal. Pelajaran awal kan masih berbicara tentang Aku Warga Dunia, dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu Aku Warga Dunia. Nah, minggu kemarin kita membahas Aku Warga Dunia itu mengertinya bahwa sebagai warga dunia itu harus memiliki kerjasama. Ya, jika suatu negara mengalami masalah, mengalami kesulitan, antar negara pun atau antar warga salinglah bekerja sama dan saling membantu. Nah, untuk itu sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan doa. Mungkin anak-anak ada yang memimpin doa, Ibu silakan. Nah, jika tidak ada yang memimpin doa, maka Ibu yang akan memimpin doa pembuka ya. Mari anak-anak semua kita mengambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau telah menciptakan dunia dengan indah. Engkau melihat bahwa semua ciptaan-Mu baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dunia yang Engkau ciptakan bagi kami. Bantulah agar kami dapat menjalani kerjasama antar negara di dunia ini dengan satu tujuan, yang kebahagiaan umat manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi anak-anak semua, pada pembelajaran ini kita masih membahas tentang Aku Warga Dunia. Nah, tetapi untuk pertemuan yang ini, Aku Warga Dunia ini berkaitan dengan bagaimana sikap, bagaimana tindakan gereja untuk membantu umat Allah atau membantu warga dunia dalam mengalami dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Allah, ya. Dan juga bacaan kitab suci mengajak kita tentang apa, nanti kita akan mempelajari selanjutnya. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, kita sebagai umat Allah, kita sebagai warga dunia, mari patutlah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang menciptakan dan menganugerahkan kita di dunia ini. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah yang menciptakan dan menempatkan manusia di atas segala-galanya di dunia ini sesuai dengan citranya. Dan Allah juga telah memberi akal budi maupun kehendak bebas, sehingga manusia terbedakan dengan ciptaan lainnya. Nah, pasti anak-anak nanya, ciptaan lainnya itu seperti apa? Nah, ciptaan lainnya itu seperti Allah menciptakan manusia, menciptakan binatang, menciptakan hewan-hewan. Nah, itulah yang disebut ciptakan lainnya. Nah, kalau binatang, kalau hewan-hewan itu tidak memiliki akal dan budi. Tetapi kalau kita ciptaan manusia, kita yang dicipta sebagai manusia itu memiliki akal dan budi. Nah, akal dan budi itu berfungsi untuk berpikir. Dari berpikir itulah kita sebagai warga dunia, kita sebagai umat Allah, mari salinglah bekerja sama. Itulah yang dimaksud dengan arti bersyukur sebagai warga dunia. Nah, sebagai ciptaan Allah yang istimewa, manusia itu diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bersama di dunia ini dengan warga yang berbeda, juga melaksanakan kerjasama yang baik. Jadi di sini Ibu akan mengingatkan kembali memori anak-anak agar anak-anak bisa mengingat lagi. Nah, anak-anak mungkin ada yang masih mengingat apa arti warga dunia. Yang tadi pas awal pertemuan Ibu sudah bisa menjelaskan sedikit, mungkin anak-anak bisa menjelaskan lagi, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian warga dunia. Iya benar Rafael, warga dunia artinya manusia sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi apa yang dikatakan Rafael itu juga benar. Jadi
Warga dunia artinya manusia sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain yang menjalani hidupnya, berkumpul serta terlibat dalam keluarga. Selain itu menjadi bagian dalam masyarakat dan gereja. Nah, yang berikutnya yaitu kerjasama semua negara mengatasi masalah. Nah, kira-kira tindakan atau kerjasama yang dihadapi warga negara Indonesia atau warga negara lain itu untuk cara mengatasi masalah kira-kira seperti apa? Nah, anak-anak pasti bingung. Untuk itu mari kita belajar bersama. Jadi pada zaman sekarang ini hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar manusia dan antar negara semakin hari semakin bertambah. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi, jika kita mau memiliki kerjasama, maka jalinlah hubungan dengan orang lain dengan secara baik. Dari situlah kita memiliki kerjasama yang erat. Nah, mengatasi masalah di dunia ini bukan hanya tanggung jawab suatu negara saja, tetapi semua negara saling membantu maupun menolong negara tersebut. Itu yang dikatakan sebagai kerjasama semua negara. Contoh masalah yang terjadi: kelaparan, penyakit, narkoba, bencana alam, dan terorisme. Diperlukan kerjasama semua negara di dunia ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari tema ini maka tentang mengatasi masalah antar negara, semua negara harus bekerja sama. Nah, contoh konkret atau contoh nyata yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua yaitu pandemi, ya, yaitu COVID-19 yang sedang terjadi ini. Nah, kita kan telah melihat bersama bagaimana semua negara memiliki usaha untuk mengatasi masalah ini, untuk bisa masalah atau peristiwa COVID-19 ini berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, tapi setidaknya semua negara sudah melakukan usaha untuk mengatasi peristiwa tersebut yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu pandemi COVID-19 ini atau yang disebut dengan virus corona. Nah, kita masuk pada bagian pembacaan atau firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk itu, anak-anak, ibu memberi kesempatan 15 menit membuka Alkitab dan menyimak isi Alkitab dari kitab Mazmur bab 47 ayat 13 sampai 7 dan dilanjutkan sampai ayat 10. Mari anak-anak. Baik anak-anak, karena kita telah membaca ayat kitab suci tersebut. Nah, ayat kitab suci tersebut itu berbunyi tentang Allah Raja semua bumi. Nah, jadi kira-kira menurut anak-anak apa tujuan dari ayat kitab suci tersebut yang diambil dari kitab Mazmur? Tujuannya apa kira-kira? Iya, Imelda, betul. Ya, tujuannya untuk memuliakan Allah sebagai Raja dunia semesta di akhir zaman. Jadi, kitab Mazmur bab 47 ayat 13 dan dilanjutkan ayat 7 sampai 10 itu bertujuan untuk memuliakan Allah sebagai Raja dunia semesta di akhir zaman. Sebagai manusia, kita patut memuji dan meluhurkan Allah sebagai Raja. Ya, Raja yang dimaksud adalah Raja bangsa-bangsa di dunia ini. Semua pemimpin bangsa-bangsa akhirnya akan datang menggabungkan diri dengan umat terpilih. Pada akhirnya kita manusia adalah umat Allah, pilihan Allah. Nah, kita masuk pada bagian yang berikutnya, itu sikap sebagai umat Allah. Nah, di sini kita sebagai warga dunia patutlah kita memiliki sikap yang Tuhan harapkan kepada kita, yaitu sikap sebagai umat Allah. Nah, kira-kira sikap sebagai umat Allah itu seperti apa? Ya, betul, menjaga keutuhan dan memiliki kerjasama.
Jadi sebagai umat Allah, kita perlu memiliki sikap bekerja sama satu sama yang lain untuk menjaga keutuhan diri kita bersama. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu gereja sebagai bagian menyelesaikan persoalan yang terjadi di dunia. Nah, jadi gereja pun terlibat untuk dapat dan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Allah atau yang terjadi di antara warga dunia ini. Nah, seperti COVID-19 ini, gereja pun ikut terlibat untuk menyelesaikan persoalan tersebut untuk dapat mengatasi masalah yang telah terjadi dengan cara membantu umat. Jadi hubungan antar gereja dan warga dunia ini sangat erat. Nah, pandangan gereja bahwa kalau bumi dan warganya menderita, maka gereja pun ikut menderita. Sebaliknya, kalau bumi dan warganya bergembira, maka gereja pun ikut bergembira. Gereja selalu mengambil bagian untuk mengatasi penderitaan yang dialami umat. Nah, jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Jadi gereja tidak hanya diam begitu saja, tetapi mereka pun ikut berpartisipasi, memiliki toleransi untuk membantu maupun melayani serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Allah, yang dihadapi oleh warga dunia. Nah, dari pembelajaran hari ini, maka Ibu mengajak teman-teman untuk mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, mari kita sama-sama menyimpulkan. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang aku warga dunia yang berkaitan dengan gereja terlibat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat atau warga dunia. Maka kesimpulannya yaitu kerjasama antar bangsa di dunia ini pada zaman sekarang ini merupakan suatu yang harus dilakukan, karena keprihatinan atas penderitaan orang di suatu negara menjadi keprihatinan bersama. Tolong-menolong antar bangsa merupakan suatu sikap dan perbuatan yang perlu terus-menerus dilakukan. Anak-anak semuanya, sebelum doa penutup, Ibu mau menyampaikan bahwa di sini untuk pertemuan kedua ini aku warga dunia, Ibu minta tolong tugasnya yaitu buatlah sebuah doa, dan doa itu berkaitan untuk mengucap syukur maupun memohon agar selalu bekerja sama dengan orang lain, selalu bekerja sama antar warga dunia maupun warga dunia yang sekarang ini mengalami peristiwa yaitu COVID-19. Jadi Ibu meminta untuk tugas kalian yaitu membuat doa tersebut dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu bersama kita dan kita pun memiliki kerjasama yang baik antar sesama manusia. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dunia ini seolah-olah tidak ada batasnya lagi. Kami menjadi saudara-saudara warga dunia. Gerakanlah hati kami untuk senantiasa mau membantu sesama manusia di belahan dunia ini yang sedang mengalami penderitaan dan bencana. Ya Bapa, inilah doa singkat yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita atau pertemuan kita. Kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu depan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Dadah.